Selamat siang semuanya. Pada sesi kali ini saya berkesempatan untuk kemudian memandu acara diskusi bersama dengan panggilnya Mas saya kali Mas ya, Mas Vince Iswara yang merupakan co-founder dan CEO Dana Indonesia. Tadi seperti sudah disampaikan oleh MC bahwa sesi ini akan membahas bagaimana pemanfaatan data di financial services. Tadi kita bersama juga sudah mengikuti bagaimana penjelasan dari Bank BRI. Kali ini mungkin kita akan dengar seperti apa insight-insight dari lembaga keuangan digital. Seperti kita ketahui bersama, Dana Indonesia ini adalah salah satu mungkin termasuk di periode-periode pertama juga pengembangan dompet digital. Dana sudah hadir. Sampai sekarang pun juga udah makin besar nih Mas Vince penggunaan dompet digitalnya Dana sendiri. Mungkin sebelum kita akan membahas lebih dalam mengenai data privacy, data security, mungkin yang perlu update dulu nih mengenai perkembangan layanan keuangan digital khususnya dompet digital. Seperti apa baik di Dana maupun industrinya sendiri itu seperti apa Mas Vince? Oke, mungkin kalau dari sisi kami kita ngelihat bahwa itu beda, cuma nggak apa-apa. Iya, ini memang tadi itu memang ada sedikit data yang disajikan oleh data box yang relate dengan topik yang kita diskusikan ini, bagaimana kemudian tantangan di sektor keuangan di data privacy, di mana kemudian di Indonesia itu di Asia Tenggara cukup besar ya mengalami kasus kebocoran datanya. Ini data per kuartal 3 2024, nomor 2 terbesar di bawah Filipina. Kemudian juga jumlah data dari Indonesia yang terekspos di darknet ini di administrasi pemerintahan yang paling besar. Satu lagi mungkin ada data terkait dengan ini juga nih yang menarik nih, nanti mungkin relate kita akan bahas secara spesifik 3 layanan keuangan digital yang paling banyak digunakan, yaitu ternyata dompet digital nih Mas, 80% sekarang. Dan kemudian ini berdasarkan hasil survei, hal yang dipertimbangkan oleh responden dalam memilih aplikasi fintech, ya sudah pasti itu adalah kemudahan penggunaannya. Oke Mas Vince, balik lagi ke pertanyaan awal tadi, bagaimana perkembangan layanan keuangan digital dan mungkin dompet digital baik secara industri maupun di dananya sendiri. Oke, terima kasih ya Mas Yura. Jadi tadi data-datanya kalau dilihat itu sebenarnya konsisten juga, seperti juga yang kita lihat dari internal data kami sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi di Indonesia ini, sudah mengalami kemajuan yang lumayan pesat ya 5 tahun terakhir ini. Apalagi kalau kita melihat sejak pandemi itu, pas sebelum pandemi itu kan diterbitkan KRIS, QR Indonesian Standard gitu. Itu pertama kali di Indonesia, itu saya masih ingat ditentukan itu PBI-nya itu sekitar 2019, terus 2020 Januari ya, itu kita udah launching dari KRIS. Nah sejak itulah kita melihat bahwa pertumbuhan untuk penggunaan dompet digital atau penggunaan digital payment itu makin pesat gitu ya. Karena itu salah satu yang kita bisa bilang massive like standardization gitu. Kita adalah lihat salah satu yang usaha yang sangat hebat sekali dari Bank Indonesia untuk menstandarisasi QR. Jadi keuntungan sebagai semua pemain itu bahwa semua QR di Indonesia itu bisa interoperable dan interconnected. Nah itu sebenarnya itu unik gitu ya di seluruh Southeast Asia. Kalau kita pergi misalnya ke Singapura atau kita pergi ke apalagi kalau ke Jepang gitu, kita pergi daerah-daerah itu kan QR-nya itu masih bervariasi, jadi tidak satu bisa dipakai semua. Jadi karena adanya hambatan itu makanya adopsinya itu tidak secepat Indonesia. Terus kedua kita juga melihat sendiri bahwa banyak sekali
startup-startup kan bermain di bidang ini. Kita kalau melihat dari 10 tahun terakhir itu banyaklah yang masuk di industri fintech dan juga industri sistem pembayaran. Jadi dengan topangan investasi dari luar juga, dengan topangan dari regulasi yang progresif, kita juga melihat dari pemerintah kita gitu, our government, the previous administration gitu, dan yang sekarang mengutamakan digitalisasi juga. Makanya perkembangan itu sangat pesat. Nah, dari sisi kami juga kita terbantu juga karena perkembangannya pesat, adopsinya dengan masyarakat itu sangat baik juga, dan kita juga memberikan produk-produk yang benar-benar sangat menunjang ekonomi Indonesia gitu ya, sangat relevant to masyarakat Indonesia, sangat juga user friendly, mudah dimengerti, makanya kita melihat perkembangan yang sangat pesat sekali. Berarti memang mengalami akselerasi dalam 5 tahun terakhir ini ya Mas Vince ya. Kemudian terkait data sendiri sesuai dengan tema besar dari ide Kata Data 2025 ini, yaitu data for growth. Spesifik kemudian kalau di sektor layanan keuangan ini sejauh mana kemudian pemanfaatan data ini kemudian bisa memberikan peningkatan akselerasi segala macam, apalagi kemudian sekarang ditambah dengan perkembangan artificial intelligence. Betul. Yang pastinya juga akan lebih mempercepat ini, dan barangkali juga bisa di-sharing juga nih Mas Vince, perkembangan di luar itu seperti apa, karena Mas Vince katanya juga hadir di World Economic Forum di Davos akhir Januari lalu. Nah, barangkali bisa di-update itu seperti apa sih sekarang pemanfaatan data, AI di layanan keuangan. Oke, ini jadi penting juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keuangan digital, gitu, layanan keuangan digital itu adalah kenapa gitu layanan keuangan digital itu lebih efektif atau lebih sebenarnya lebih berguna gitu daripada untuk secara peningkatan ekonomi ya, daripada tunai biasa. Nah, itu sebenarnya dari itu. Jadi kita mulai dari sana. Jadi yang penting yang dari keuangan digital itu adalah yang utama itu adalah data. Kalau kita bicara dengan tunai itu kan sebenarnya susah sekali menghasilkan data karena physical, traceability-nya, visibility-nya, transparansinya, itu tiga-tiganya itu sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat sulit sekali. Ya. Jadi waktu perekonomian Indonesia itu masih didominasi oleh pembayaran secara tunai, sebenarnya sebagian besar dari masyarakat behavior itu invisible, nggak kelihatan. Makanya sebenarnya banyak sekali dibilang informal economies atau invisible economies, nah itulah sebenarnya. Makanya kemajuan ke digital ini itu adalah penting sekali karena dengan adanya digital ini sebenarnya tadi semua transparansi, visibility, traceability itu semuanya sudah terjadi. Nah, kita mulai dari situ. Nah, dengan adanya ini baru kita bisa memberikan layanan-layanan yang lebih personalized, targeted, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi data itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibilang tanpa ini untuk memberikan layanan keuangan yang efektif itu belum bisa tercapai. Makanya kalau kita lihat di Indonesia gitu kan, kita udah coba ya, kita untuk tunai di Indonesia itu berapa? Udah kan perbankan itu udah lebih dari 100 tahun kan. Terus habis itu kita bicara dengan kartu gitu, kartu debit, kartu kredit itu udah lebih dari 50 tahun. Tapi adopsinya itu masih nggak terlalu banyak. Nah, sejak itu kita lihat tadi data juga, sejak adanya adopsi layanan digital, itu kan adopsinya makin tinggi. Sejak adopsinya makin tinggi, datanya makin available gitu, datanya makin visible. Nah, sejak itu makanya layanan-layanan keuangan itu menjadi sangat bisa dibilang bukannya mudah ya, tapi bisa dibilang sangat bisa dibentuk dengan cara personalisasi, unique produk, unique demografik, itu semua bisa diberikan. Makanya kita melihat perkembangannya makin pesat. Nah, ini kita ngomong dari data ya. Terus kita ngomong juga sekarang how now to utilize the data. Karena apa yang terjadi? Sekarang datanya itu jadi masif banget. Contohnya kayak di Dana sendiri itu sehari itu bisa berapa ya? Lebih dari 4 petabyte. Ya, 4 petabyte itu setiap harinya untuk data aja. Terus kalau kita bicara
cara dengan traditional method gitu, misalnya kita ngomong dengan cara normal SQL query, data scientist, data engineer, itu untuk prosesnya aja nggak ngejar penambahan datanya tiap harinya. Makanya penggunaan AI, penggunaan tentang machine learning itu adalah menjadi sangat penting. Nah, itu gimana cara mengolah, memproses data biar bisa lebih cepat, biar bisa juga lebih sistematik dan juga bisa lebih scalable. Oke, tapi of course, nah sekarang kita ngomong dengan untuk masalah AI, ada juga dampaknya satu lagi. Kita harus gimana cara memproteksi data-data tersebut. Nah, inilah sesuatu yang sebenarnya penting, itu juga salah satu bahan diskusi waktu saya di World Economic Forum. Itu nggak cuma penggunaannya AI, tapi gimana cara memproteksi cyber security, data safety, data privacy. Nah, itu juga penting ya. Jadi bukan cuma datanya, tapi sebenarnya proteksi ke individual yang memiliki datanya itu juga sangat penting. Karena ada beberapa, kita tidak bisa cuma bicara, oh nanti ada kebocoran, ada fraud, ada tipuan, ada scam, itu semua. Tapi ini juga yang jangan dilupa satu lagi, ada bias. Ada bias juga, jadi kalau data itu tidak digunakan dengan benar, apa yang terjadi nanti bisa timbul apa yang kita sebut bias tentang certain things gitu, certain demographic, certain segment yang kemungkinan tidak sesuai dengan moral dan etik dari kita masing-masing. Nah, itu juga makanya harus ada juga yang kita sebut ethic committee, itu juga kita sebut namanya AI committee, itu semua harus terjadi. Jadi ya itu sebenarnya banyak sekali yang kita, mungkin agak banyak ya. Jadi kita mulai dari data itu adalah salah satu bisa bilang adalah the next oil, itu sebenarnya penting sekali. How to protect, how to utilize, how to make sure gitu datanya itu bisa dipakai dengan baik dan benar, supaya bisa benar-benar tujuan akhirnya itu kan meningkatkan masyarakat, perekonomian masyarakat Indonesia ya, itu bisa dilakukan. Nah, itu sebenarnya banyak sih, kalau saya bisa ngomong berjam-jam soal ini. Ya, tapi setidaknya yang kita tangkap bahwa kemudian dengan adanya data, kemudian ada perkembangan teknologi AI, bukan hanya AI ini kemudian di partnya yang di bagian mengolah datanya, tapi juga memproteksinya itu seperti Betul. apa gitu kan. Dan mungkin bisa lebih ada satu contoh yang spesifik kira-kira nanti kalau di Dana sendiri akan seperti apa Mas? Ini ada data, kemudian dengan AI itu juga bisa mengolah maupun memproteksi, bisa digambarkan dengan contoh yang mungkin bagi para pengguna Dana nanti kemudian oh di sini ada peran datanya, di sini ada AI-nya. Mungkin gini, mungkin salah satu ya kita ngomong masalah proteksi gitu ya. Kita mulai dari situ dulu. Kita kalau bilang proteksi, kan sekarang ini sering ada kejadian-kejadian, contohnya ada penipuan online itu gini, bisa dikasih link jual beli barang, atau juga bisa dikasih kayak ada WhatsApp gitu dibilangin, oh saya itu CS-nya dari perusahaan ini, atau saya itu menjual barang yang seperti ini, atau saya itu keluarga gitu ya kan, nanti keluarga butuh uang, ada macam-macam seperti itu kan ya. Nah, dengan menggunakan yang kita sebut data kan, karena kita tahu nih pengguna kita juga tahu behaviornya, kita juga tahu sebenarnya
transaction historicalnya. Jadi kita bisa analyze apakah sebenarnya kalau diminta dengan orang-orang yang seperti itu, apakah ini sebenarnya orang yang legit atau bukan, atau kita bisa lihat apakah ini transaction ini normal apa enggak. Jadi kalau misalnya terjadi yang kita sebut dari transaksi yang suspicious, itu dan ini semua sistem ya, kita semua tidak dapat akses untuk data-datanya ini sama sekali. Ini semua bisa dibilang dari machine learning, dari sistem, jadi dari dana internalnya pun tidak ada capability untuk melihat ini siapa dan siapa. Nah, ya, tapi dari sistem itu karena smart, karena menggunakan teknologi, nanti dia bisa langsung bisa kasih tahu, itu kita namanya smart friction. Kamu yakin? Apakah kamu bisa cek dulu apakah yang Anda ingin bayar atau kirim uang ini adalah orang yang kamu kenalin? Kita langsung kasih prompt-nya gitu. Terus kalau dia udah yakin, kita bisa tanya lagi. Tapi ini sebenarnya nggak normal ini, biasa nggak sesuai dengan itu. Kamu masih yakin nggak? Kalau misalnya terus kalau kamu yakin, pencet oke, ditanyain. Bisa nggak masukin PIN? Bisa nggak masukin face verification atau ditanyain OTP. Jadi kita yakin kamu itu kamu juga. Nah, seperti itu. Jadi kan itu dengan cara seperti itu sudah banyak menolong pengguna kami itu mengurangi potential loss-nya itu banyak sekali sudah. Karena banyak sekali orang yang setelah seperti itu, oh benar juga ya. Coba-coba saya cek dulu. Oh benar juga ya. Mungkin ini penipuan gitu. Saya coba dulu cek gitu. Benar apa enggak. Di sisi yang lain dengan sistem yang ada itu pun kemudian kan berarti lebih banyak peran mesin yang sifatnya otomatis gitu Mas ya. Di sisi itunya pun kemudian itu akan lebih meningkatkan perlindungan data pribadi pastinya Mas. Karena kemudian peran manusianya kemudian akan berkurang jauh di situ. Pasti. Dari sisi kami itu kan kita kalau bicara dengan kita udah ada itu kan ya undang-undang PDP, kita juga ada ISO berapa tuh 27001 itu ya. Kita juga ada PCI DSS, kita juga semua securities measure gitu sampai kita ada ranking security yang scorecard itu kita sudah memenuhi lah semua itu semua. Tapi sebenarnya intinya principally di Dana sendiri satu, bahwa kalau kita proteksi itu bukan hanya proteksi keuangannya, proteksi juga transaksinya, tapi privacy dari datanya, proteksi dari datanya. Karena kita tahu sendiri, data itu kalau disalahgunakan, itu bisa menimbulkan makin banyak isu-isu yang terjadi di online. Kita tahu kan sendiri kan, ada tadi disebutkan dan ada data kebocoran data, ada juga terjadi berapa banyak data serangan-serangan cyber setiap harinya. Nah itu semua jadi tidak hanya proteksi di sistem awalnya, tapi sampai proteksi kalau dari belakangnya juga, kalau usernya misalnya sudah tidak sengaja gitu. Kan ada kan ya, banyak pengguna, ini jangan ya teman-teman di sini ya, tolong ya, kalau ada PIN, jangan pakai ulang tahunnya ya. Itu jangan, itu harus jangan dipakai, karena masih banyak orang yang pakai PIN-nya itu ulang tahunnya gitu. Kalau ulang tahun pasangan apa anak gimana? Masih rawan juga ya? Sebenarnya gini, hati-hati karena gini, kan satu kita tahu sendiri bahwa kalau ulang tahun itu di sosial media kan sudah banyak. Terus nanti di sosial media kalau sering juga, oh happy birthday, nanti ya lama-lama ketahuan juga kan. Jadi ya sebenarnya kalau bisa janganlah, jangan pakai ulang tahun, kalau bisa pakai angka yang benar-benar private gitu, yang tidak disebar di publik. Ya, seperti itulah contoh-contohnya. Mas Ben, ini ada 2 pertanyaan terakhir, tapi saya gabungkan karena ini relate sih. Okay. Ke depan terkait, ini relate juga dengan tema besar dari event Kata Data ini, data for growth gitu ya. Sejauh mana kemudian layanan keuangan digital bisa memanfaatkan data dan itu kemudian bisa turut menopang atau mendukung growth ekonomi di Indonesia ini, tapi di sisi yang lain pun juga apa aja PR-PR atau tantangan yang kemudian akan dihadapin oleh layanan keuangan digital di tengah era ya kita tahu kita ada AI, kemudian cyber juga makin meningkat segala macam, concern terhadap data privacy. Silakan Mas Ben. Oke. Jadi tadi yang kita sebut gitu kan, karena sudah adanya data dan data ini sebenarnya available untuk masing-masing pengguna.
Contohnya kalau misalnya kalian memiliki aplikasi, nggak cuma Dana lah, aplikasi perbankan, aplikasi yang dompet lainnya semua itu kan ada sebenarnya data-data transaksi history, data-data yang sudah pembelian apa saja, kadang-kadang ada penjualan apa saja juga. Nah itu semua kita bisa olah gitu ya, maksudnya kita memberikan tools untuk penggunanya untuk diolah gitu. Jadi contohnya untuk budgeting, contohnya juga nanti untuk kalau ada keluarga, untuk kita ada tuh namanya family account untuk budget keluarga juga. Nah, terus ke depannya juga kita juga memberikan edukasi. Nah, karena pentingnya dari layanan keuangan itu tidak cuma akses ya, itu juga yang kita sebut literasi. Dan literasi ini penting sekali. Jadi kalau sudah dapat aksesnya bisa dipakai untuk apa aja. Contohnya, kalau misalnya ada uang, misalnya uang itu ada ekstra, belum dipakai, itu bisa diinvestasikan. Nah, terus habis itu kalau misalnya sudah transaksinya itu sudah sering dipakai, transaksinya itu sudah visibility dari datanya itu makin baik, itu bisa mendapatkan pinjaman. Tapi pinjamannya juga harus yang bertanggung jawab lah ya, sesuai dengan kemampuan pembayarnya. Limitnya bisa diatur dengan sesuai dengan masing-masing personalisasi. Jadi bukannya semua pengguna bisa dapat limit segede-gedenya gitu, bukan. Tapi sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Terus ketiga, kita juga bisa lihat dari data-data tersebut, misalnya ada butuh proteksi, asuransi. Kalau di Dana itu ada satu produk yang ya nggak tahu teman-teman udah coba belum ya, ada namanya safe dining. Apa itu? Kalau misalnya pengen lagi makan makanan pinggir jalan, kan kita tahu kadang-kadang kalau pinggir jalan itu ya mungkin aja bisa nggak cocok dengan perutnya. Jadi kalau pengen tapi enak kan, kita suka, saya juga suka gitu. Terus kalau khawatir itu bisa beli safe dining. Kalau misalnya nanti perutnya nggak enak, itu nanti dari safe dining tersebut kita bisa ganti pembayaran, kita bisa bayarkan pengobatannya. Iya, contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya makan-makan gitu, terus murah kok, itu cuma berapa ratus rupiah saja, itu bisa dibeli. Kalau misalnya perutnya sakit, ya udah, habis itu bisa beli obat atau bisa ke puskesmas, itu bisa kita gantikan pembayarannya. Jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi dengan data-data kita bisa memberikan layanan keuangan yang lebih baik, layanan yang sesuai, personalisasi dengan cara seperti itu. Makanya keuangan dari pengguna akan membaik. Kalau keuangan pengguna akan membaik, otomatis itu akan menimbulkan economic value. Jadi mereka bisa spend lebih teratur, mereka bisa meningkatkan pendapatan atau consumption itu, pengeluaran mereka. Jadi overall itu bisa meningkatkan juga perekonomian Indonesia. Ya, menarik sekali bagaimana kemudian kaitan bagaimana kemudian pemanfaatan data, kemudian sekarang AI bisa kemudian juga ibaratnya ini layanan keuangan ini kan seperti semakin lancar, semakin cepat itu bakal memacu aktivitas perekonomian yang ujung-ujungnya kan pasti bakal ke pertumbuhan ekonomi. Di sisi yang lain itu juga bisa memproteksi data itu sendiri yang memang sekarang memang menjadi salah satu isu terkait data privacy. Mungkin Vince, obrolan kita pada siang ini terkait bagaimana kemudian pemanfaatan data di sektor layanan keuangan digital. Terima kasih atas insight dan waktunya Mas, dan semoga apa yang kita diskusikan ini walaupun mungkin waktunya mungkin tadi itu terbatas, tapi setidaknya bisa memberikan, saya kembalikan kepada Terima kasih Mas Yura, terima kasih Mas Vincent juga dari Dana Indonesia. Ada sedikit tanda mata dari kata data yang akan diserahkan langsung oleh Mas Yura untuk Mas Vincent atas presentasi dan juga remindernya ya teman-teman, PIN jangan di setup tanggal lahir. Kalau 4 digit biasanya 1111 itu juga, atau 1234 itu juga jangan dijadikan acuan ya. Oke. Ini adalah report dari Kimchi, kata data Middle Income Insights yang baru saja launching hari ini.
Ada banyak sekali informasi di sana yang mungkin bisa diakses dan dimanfaatkan. Oke, juga ada satu lagi cenderamata dari Kata Data. Dan hari ini Mas Vincent ini pembicara ketiga yang menyinggung soal data is the next oil.